Dia keluar dong, sempurnakan aku gitu. Nah, kok? Oh iya, ya udah. Saya bacakan aja apa yang saya ketahui, yang saya ajarkan. Nah, ketika kita hidup sekarang, saya misalnya, saya pribadi seorang raja rahasia yang dia kenal. Selama kehidupan saya menggugah hawa nafsu. Yang tadi yang 7 tadi, binatang. Binatang itu kan menggugah hawa nafsu, amarah, syahwat. Kalau kita sepanjang hidup menggugah itu terus, artinya kan kita mengkotori atman kita, mengkotori daha kita, raha kita. Nah, kalau kita kotor sepanjang hidup kita sering terus-terusan di wilayah itu, wilayah kebinatangan, maka kita akan menjadi binatang. Dan itu kalau kita kaji di ayat kitab suci, manusia itu ketika melakukan suatu kebaikan, dia akan dinaikkan derajat yang jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikat. Saya mengartikan kalau dinaikkan derajat menjadi suci lebih dari malaikat ketika kita bisa mengentaskan ego diri kita, nafsu kita. Nah, dan manusia bisa berkemungkinan jatuh atau terjerembab, terperosok jauh lebih dalam, lebih terpuruk, lebih hina daripada binatang. Nah, itu artinya saya memahami itu reinkarnasi, itu titisan, itu ada istilah Jawa tuh saya lupa. Terjadi seperti itu. Makanya di dalam kepercayaan Kejawen, Sunda Wiwitan, Karahyangan, Paralin, kita tuh suka menghormati pohon dengan sesaji-sesaji, bukan nyembah gitu, kita menghormati. Karena semua itu berawal dari energi. Bukan sirik ya sih? Bukan sirik, bukan. Bagi saya loh Mas ya, pangapunten lah lain. Justru sirik yang khafi, yang halus, itu ketika kita lupa tentang Tuhan dan kita merasa diri kita adalah Tuhan. Yang tadi itu, wih saya mah hebat, orang saya sekolah di sana, itu harus saya belajar loh. Saya kemarin dapat omset 50 miliar, itu karena saya pintar membaca strategi pasar. Saya pintar, itu udah sirik. Firaun, gitu. Jadi bagi saya reinkarnasi menjadi pohon, bahkan ada yang menjadi tanah, ada yang menjadi tanah, ada yang menjadi digodok ke dalam lahar panas, dimuntahkan lagi, plus, gitu. Jadi ketika muncul dari orang yang dari sumber yang baru, sumber yang baru. Sama ibaratnya seperti kalau kita diibaratkan genteng rumah. Genteng rumah ini ada yang dari tanah liat kan ya? Iya. Nah, bagaimana tanah liat bisa menjadi naik derajat? Ya harus dibakar, ditempa, dibentuk jadi genteng. Kalau gentengnya jatuh, pecah. Didaur ulang bisa nggak? Bisa. Gitu. Tapi kan proses lagi. Manusia pun sama. Gitu. Jadi kalau misalnya kita selama panjang kehidupan tidak selaras, kita menggugah hawa nafsu, ego diri, angkara murka, segala macam, ya jangan salahkan. Yang saya pahami begitu, walaupun saya memang mempelajari atau mengamati berbagai macam aliran kepercayaan keyakinan, Mas. Sampai akhirnya pada mungkin ada orang yang waktu itu di Depok menyebut saya sinkritisme. Gitu. Karena ya begitu, karena bagi saya tuh ajaran sama. Gitu. Dan kalau ditanya agama itu apa? Yang saya ketahui A itu agama. A itu tidak, agama itu kacau. Tidak kacau. Agama itu tidak kacau. Dan dari berbagai macam ilustrasi keterangan kitab suci, agama itu kan menyebarkan kabar baik, gitu kan kata Mbah Tejo kan. Saya sepaham tuh. Jadi setiap apapun yang tentang kabarnya tidak baik, padahal bukan agama. Saya merasa kalau kita masih kacau, kita beragama. Bukan agama kalau masih kacau. Sedangkan agama itu bagi manusia. Nah, jadi manusianya aja belum kita. Jadi manusia yang baik, manusia yang benar. Bagaimana kita mau beragama yang benar? Jadi manusia yang benar aja belum. Gitu. Nah, yang saya paham begitu. Kalau apa nanti kalau ada kontroversi mah biar saya aja yang diserang, apa-apa. Tapi ini kan hanya dongeng aja ya Mas, tidak wajib dipercayai. Gitu kalau bagi saya. Tuh itu tuh makan itunya tuh. Iya udah Bu. Kita ngomong ke kamera. Satu dong. Iklan. Iklan. Iklan ya Bu. Nggak apa-apa. Oh, Mas. Masih berkisar tentang Ibu Ratu Kidul ya Kang. Punya nama asli nggak sih sebenarnya beliau itu Kang? Ibu Ratu Kidul, amit,
Ketika kita bicara soal Ibu Ratu Kidul, yang saya pahami, Ibu Ratu Kidul yang mana yang akan kita bahas. Begitu, karena Ibu Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul itu beda. Beda kan ya? Beda. Tapi mungkin kita bahas secara general aja ya. Ibu Ratu Kidul yang tadi saya sudah singgung, saya sebutkan. Yang dimana dalam kepercayaan agama Buddha, itu kalau mohon maaf kalau salah, Dewi Kuan Im. Di Hindu Saraswati. Begitu. Nah, kalau kita bicara Ibu Ratu yang benar-benar memang awal sekali, saya memahami Ibu Ratu yang asli awal itu ya Siti Hawa. Siti Hawa. Nah, lalu Kidul kan selatan apa segala macam. Nah, Kidul itu penyebutannya itu hanya ada itu di Nusantara. Jadi Ibu Ratu itu ada era zaman kedewaan, ada kesanghiangan, ada zaman kenabian, ada zaman ke wilayah Nusantara. Nah, rata-rata umum kita, saya pun sampai usia belasan tahun yang lalu, saya menganggap bahwa Ratu Kidul mah hanya ada di Nusantara, di Jawa, gitu. Nah, umumnya kita yang mengenal itu Ratu Kidul atau Ibu Ratu yang era Wali Songo umumnya, Dewi Nawang Wulan, gitu. Kalau yang ada di Parangkusumo, kalau yang di Pangandaran itu Dewi Nawangsi. Nah, kalau yang saat ini saya baru mengetahui nama asli Ibu Ratu Kidul yang ada di Pelabuhan, yang Tilem di Pelabuhan Ratu, yang saya pahami, tapi amit, pengampun kalau tidak sepaham dengan yang lain. Itu nama aslinya Ibu Nyimas Mamprang Kancana Artaswayang. Ibu Nyimas Mamprang Kancana Artaswayang ini adalah Ibu Ratu yang meneruskan atau yang melahirkan kerajaan Salakanegara. Nah, beliau petelasannya ada di Bukit Kancana Bogor, di Gunung Salak, dekat Gunung Salak. Salak itu bukan di bawah Salak, Salakanegara. Begitu. Nah, penyebutan Ibu Ratu itu adalah tanda hormat, itu adalah gelar, sama seperti kita menyebut presiden. Itu seperti itu. Nah, kalau ditarik lagi ke atasnya lagi ke zaman, karena Nyimas Mamprang Kancana Artaswayang ini kan dia adalah anak dari Prabu Sanghyang Cakradewa, yang beliau ini memiliki 1000 nama. Bahkan di salah satu kepercayaan satu agama didewakan. Dan saya juga tidak boleh menyebutkan ini karena bisa menimbulkan konflik. Khawatir jangan, nanti biar aja. Mungkin off the record aja. Jadi kalau tanya Ibu Ratu yang mana dulu? Gitu. Sementara kalau ditanya, kalau Ibu Nawang Wulan nama aslinya siapa? Kalau saya ketika saya nggak tahu, saya jawab saya tidak tahu. Karena Dewi Nawang Wulan itu yang dikenal lahir dalam tulis literasi yang ketika turun ke bumi. Dari Kahyangan namanya siapa? Saya belum tahu. Gitu. Jadi kalau saya tidak tahu, saya jawab tidak tahu. Yang pasti yang saya ketahui adalah cerita sejarah legenda Nusantara itu banyak yang dirubah. Kalau kita kenal Dewi Nawang Wulan itu kan mandi terus diintip katanya, diintip sama Jaka Tarub, terus selendang diambil, lalu nyari diusir. Yang saya pahami, justru sebelum Dewi Nawang Wulan dan ke-6 saudarinya turun, itu selendang dulu, Mas. Selendang dulu turun ke bumi, mencari seseorang yang di daerah Tarub, ya Jaka Tarub. Siapa nama asli Jaka Tarub? Ya, mungkin nanti yang lainnya kalau sudah diizinkan bisa diungkap. Jadi sebenarnya memang selendangnya dulu, jadi banyak sejarah yang dirubah. Jadi kalau bertanya nama Ibu Ratu Kidul, yang saya ketahui, nama asli yang baru saya ketahui adalah yang di Pelabuhan Ratu. Nyimas Mamprang Kancana Artaswayang. Itu telah keturunan dari Prabu Sanghyang Cakradewa, Kerajaan Panjalu. Saudaranya Pangeran atau Sanghyang Prabu Borosngora. Gitu. Dia punya 6 saudara. Ada Prabu Lempus Tapuluhur II, itu ada di Gunung Tapomas Sumedang. Gitu. Terus ada Prabu Sanghyang Borosngora, beliau yang disebut Syekh Abdul Iman. Itu beliau juga, insya Allah, beliau yang disebut juga Syekh Kuro juga beliau. Prabu Mulih juga beliau. Gitu, banyak nama gitu beliau ini. Terus ada Sanghyang Panji Barani atau yang Taji Malela, ada juga Ibu Ratu Nagarunting, ada juga Ibu Nyimas Ratu Pendut Agung yang akhirnya menikah dengan Raja Sunda. Gitu. Ini kalau yang Ibu Ratu Nyimas Mamprang Kancana Artaswayang, itu yang saya ketahui. Gitu, yang lainnya banyak saya belum tahu. Itu yang saya ketahui. Amit pangapunten kalau salah. Gini kalau kita berbicara
Bunda Ratu Kidul, tidak sedikit orang itu yang asumsikan bahwa kalau Bunda Ratu Kidul itu diidentikan atau diasumsikan dengan sesuatu sosok yang negatif. Contoh kan ada kaitannya dengan pesugihan, nah itu bagaimana? Nah, Ibu Ratu Kidul dengan pesugihan sejatinya nggak ada sama sekali hubungannya, gitu. Ibu Ratu Kidul itu tidak pernah membuat pesugihan, tapi ada 70.000 termasuk jin yang menyamar mengakui sebagai beliau. Nah itulah jin-jin tersebut yang menyamar mengaku sebagai Ibu Ratu. Penampakan yang di Google, pakai kemban hijau, segala macam, makanya itu bukan Ibu Ratu. Gitu, yang saya pahami. Pangapunten kalau mungkin ada praktis-praktis yang lain yang menganggap bahwa apa yang saya sampaikan mungkin ngawur apa segala macam, ya nggak apa-apa. Ini kan saya. Tidak harus percaya dengan saya. Ya, sama saya misalnya kalau minum kopi nggak diaduk. Mas diaduk atau enggak? Kopi hitam diaduk nggak? Diaduk. Nah, terus saya kan nggak boleh memaksakan, Mas jangan diaduk kopi, Mas. Saya nggak diaduk soalnya, kan nggak bisa gitu. Jadi bebas saja. Jadi Ibu Ratu itu tidak menciptakan atau tidak menginginkan pesugihan. Yang menciptakan itu jin-jin yang menyamar. Gitu. Jin yang menyamar ada 70.000 jin. Jadi siapa yang bisa membedakan Ibu Ratu itu yang asli? Yang bisa membedakan adalah hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang penuh belas asih, dan benar-benar bertemu dengan Ibu Ratu yang asli. Tidak diperdaya oleh pikirannya, oleh sugesti, oleh hawa nafsunya. Karena ini juga saya sudah banyak waktu saya di Depok di Sanggasan di Rumah Cimanggis sudah banyak yang datang, Mas. Ada beberapa yang ngaku saya titisan Ibu Ratu Kidul. Saya anak angkatnya banyak. Seperti itu. Ya monggo jika itu benar, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan memaksakan saya untuk percaya pada Anda, itu aja intinya. Karena saya pun tidak pernah memaksakan kepercayaan saya. Tidak pernah ada pesugihan. Ibu Ratu nggak pernah. Seperti itu. Sepakat nggak Kang jika ada seorang praktisi spiritual yang bisa berhubungan intim dengan Kanjeng Ratu? Aduh. Gini Mas. Oh manusia ini piye gitu. Ibu Ratu itu kan yang sepuh, leluhur kita yang tertinggi. Ibaratnya gini aja, kita punya ibu, kita punya nenek. Kalau kita mau menemui beliau, ibaratnya kita yang nyuruh beliau datang atau kita yang datang? Kan kita yang datang. Iya. Guguh giginya kan begitu. Nah, sekarang ada orang yang mengaku bahwa beliau atau dia ini bertemu dengan Ibu Ratu. Loh, piye tuh? Gimana pikirannya gitu maksudnya? Gitu. Dari beda alam pun beda. Nah, mungkin jinnya mungkin bisa, Mas. Jin yang nyamar mungkin bisa. Jin yang nyamar bisa. Tapi kalau Ibu Ratu sendiri, Ibu Ratu itu sejatinya dia tidak pernah keluar istana. Dia kalaupun keluar itu sangat langka, sangat jarang, dan pada momen-momen tertentu dan hanya menemui orang-orang tertentu. Kalau Ibu Ratu yang tadi saya sampaikan yang sebelumnya Dewi Kuan Im itu atau Saraswati gitu, beliau itu sudah ada di kayangan, sudah kembali kepada alamnya, karena sudah tongkat estafet itu sudah diteruskan kepada yang lain-lainnya. Jadi kalau disebutkan yang itu, ya saya kembali lagi, saya itu orang yang tidak pernah berkata apapun kecuali saya pernah mengalami.